Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ya, tentu saja bersama saya Salwa Salsabila Mudian dalam program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Nah, tentunya jika bersama saya ya kita pastinya akan belajar ya bahasa Inggris, khususnya terkait dengan TKA bahasa Inggris lanjutan. Bagaimana nih persiapan kalian? Apakah kalian sudah siap nih untuk melaksanakan TKA bahasa Inggrisnya? Saya harap kalian semua ya mempersiapkannya dengan baik, karena tentu saja untuk mempersiapkan ujian ya tidak hanya membutuhkan dalam waktu 1 hari, tetapi bisa saja ya berbulan-bulan sebelumnya kita sudah mempersiapkannya. Nah, terkait dengan TKA bahasa Inggris lanjutan, ya ada 3 teks yang harus kalian kuasai. Teks apa saja itu? Teks-teks yang berkaitan dengan discussion text, hortatory text, dan kemudian analytical exposition. Nah, dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya kita sudah membahas nih masing-masing 3 materi ya, 3 teks tersebut, dan saya harap kalian bisa menguasainya dengan baik. Nah, pada hari ini kita akan mengulas ya beberapa soal terkait dengan materi analytical exposition. Nah, kita review dulu materinya ya. Jadi akan ada 3 teks ya. Yang pertama adalah teks yang berkaitan dengan hortatory exposition. Nah, hortatory exposition apa itu? Materi yang berkaitan dengan pendapat atau opini penulis untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu nih. Jadi bentuk ya atau tujuan dari hortatory exposition yaitu mengajak nih para pembaca untuk bertindak atau untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, sedangkan kalau discussion text ya bedanya, kalau discussion text itu ya dimana adalah pendapat penulis ya 2 opini penulis untuk mengatakan ketidaksetujuannya atau persetujuannya ya. Jadi hanya 2 pendapat tersebut antara tidak setuju ataupun tidak setuju, pro dan kontra. Nah, bedanya dengan analytical exposition yaitu juga adalah merupakan pendapat penulis tetapi tidak secara eksplisit nih untuk mengajak penulis untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, jadi khusus pada hari ini kita akan mengulas ya soal yang berkaitan dengan analytical exposition. Nah, ketiga teks tersebut apa persamaannya? Sama-sama menggunakan simple present tense ya, dan menggunakan sama-sama generik atau secara general nih noun yang digunakan ya, tidak menyebutkan person ya atau orang tertentu, misalnya the government, pemerintahan, kemudian people, orang-orang. Nah, jadi pertama ya kita akan membahas atau mengulas nih beberapa soal ya terkait dengan analytical exposition ya. Oke, jadi let's practice ya, mari kita latihan soal nih. Nah, ini ya, jadi ketika kalian mengerjakan soal literasi, ya hal yang paling pertama kalian lakukan adalah baca dulu soalnya. Setelah kalian baca soal, ya baru kalian bisa membaca narasi teksnya. Kenapa baca soal dulu? Supaya kalian bisa ya dengan mudah atau bisa meminimalisasi waktu yang kalian gunakan ketika mengerjakan soal literasinya. Nah, kita lihat di sini ada teks, ini ada 1, 2, 3, ada 4 ya, ada 4 paragrafnya. Jadi kita lihat dulu soalnya. Oke, pertanyaannya seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat. Jadi question 1, jadi pertanyaan pertama. Kita lihat instruksi soalnya dulu ya. Di instruksinya mengatakan seperti ini. There is more than one correct answer. Jadi ada satu jawaban yang benar ya. Jadi ketika kalian mengerjakan soal TKA itu ada ya, khususnya TKA bahasa Inggris lanjutan, ada beberapa tipe pertanyaan atau tipe soalnya. Salah satunya yang pertama adalah seperti bentuk soal seperti ini. Jadi kita harus memilih ya lebih dari 1 jawaban yang benar. Nah, yang kedua itu ada di mana tipe soal yang berkaitan dengan pernyataan true or false ya, yang dalam kotak-kotak itu atau disebut dengan kategori kompleks. Ada juga yang disebut dengan seperti bentuk soal seperti biasanya ya, hanya berbentuk ABCD di mana kalian harus memilih 1 jawaban yang benar saja.
Nah, pada tipe soal pertanyaan nomor pertama, kita bisa melihat ada instruksi yang mengatakan bahwa there is more than one correct answer. Jadi ada lebih dari satu jawaban yang benar. Berarti bisa jadi 2 jawabannya ataupun 3 jawabannya dari pilihan yang ada di dalam questions tersebut. Nah, coba kita lihat bersama-sama ya. Pertanyaannya seperti apa? Kita lihat. What are the main points about social media's impact that the author makes? Jadi, apa sih sebenarnya ya the main points, poin utama nih, dampak dari sosial media yang dibuat oleh penulis. Oke, jadi kata impact itu artinya adalah dampak, ya. Kemudian, the author makes, jadi ini the author artinya adalah penulis, ya. Oke. Jadi apa sih main points ya? Apa sih main points atau poin utama nih dampak dari sosial media yang dibuat oleh penulis? Oke, kita lihat pilihan alfa. Pilihan alfa mengatakan seperti ini. Social media enhances connection and communication. Jadi sosial media ini enhances, ingatnya adalah meningkatkan. Ya, meningkatkan koneksi dan komunikasi. Oke, kita lihat lagi pilihan Bravo. Nah, pilihan Bravo mengatakan seperti ini, social media leads to increase ya feelings of loneliness. Jadi sosial media itu ya meningkatkan perasaan loneliness, kesepian. Oke, kita lihat pilihan Charlie. Social media empowers activism and social media movements. Jadi sosial media ya meningkatkan ya aktivitas aktivis dan pergerakan sosial. Kita lihat lagi pilihan Delta, social media has a negative impact on mental health. Jadi sosial media memiliki dampak yang negatif terhadap kesehatan mental. Atau pilihan error, social media facilitates the spread of misinformation. Apa artinya spread? Ini artinya adalah menyebarkan. Oke, jadi kita lihat ya bersama-sama pertanyaannya seperti apa. Pertanyaannya kita ulangi. What are the main points about social media's impact that the author makes? Jadi, ya, apa poin utama dari dampaknya sosial media yang ditulis oleh penulisnya? Nah, kita bisa juga lihat dari bentuk pertanyaannya. Bentuk pertanyaannya, instruksinya mengatakan bahwa there is more than one correct answer. Jadi, ada lebih dari satu jawaban yang benar. Bisa jadi dari pilihan opsi Alpha, Bravo, Charlie, Delta, dan error, ada 2 jawaban yang benar. Bisa jadi juga ada 3 jawaban yang benar dari kelima opsi ini. Oke, jadi kita lihat dulu bersama-sama ya dari narasi teksnya dulu, dari paragrafnya. Jadi, poin utamanya adalah the main points about social media's impact that the author makes. Oke, kita lihat dulu ya di paragraf pertama. Oke, kita lihat. Social media has revolutionized communication beyond simple interaction shaping our parts of modern life. Jadi sosial media ini merupakan komunikasi ya yang sudah bersifat revolusi di mana berbentuk simple interaction yang dimana dibentuk dalam modern life. However, its influence, artinya influence mempengaruhi extends ya penyebaran yang lebih luas ya. Penyebaran yang lebih luas ya. Perceptions of reality and impacting our mental well-being. While offering numerous benefits, social media also presents significant challenges that demand careful consideration. Ya, ternyata ya
selain sosial media itu dapat mempengaruhi penyebaran ya ke kehidupan realitas, kemudian juga dapat impacting ya terhadap mental health, bisa juga well offering numerous benefits. Nah, ternyata sementara juga sosial media memberikan banyak manfaat, nah ternyata sosial media juga memberikan beberapa tantangan nih ya. Di main careful consideration. Jadi kita lihat di paragraf pertama ya, di sini bisa teman-teman lihat, di sini kita sebut dengan tahap perkenalan ya, pengenalan isu terkait dengan sosial media sebagai salah satu bentuk komunikasi atau interaksi dalam bentuk modern life, jadi kehidupan yang lebih modern. Di paragraf pertama seperti ini, kita lihat lagi di paragraf berikutnya. Di paragraf kedua mengatakan seperti ini, one of the most significant impacts of social media is the rise of online communities and networks. Nah, salah satu impact atau dampak nih dari sosial media ya adalah ini communities and networks ya, berdampak terhadap membangun communities atau komunitas dan jaringan yang lebih luas lagi lewat online. Ya, these platforms allow individuals to connect with like-minded people from across the globe. Nah, jadi karena hal tersebut ya bisa membuat antara satu orang individu dengan individu yang lain saling terhubung nih. Nah, fostering a sense of belonging and facilitating the exchange of ideas and information. Moreover, lebih lanjut lagi, social media has become a powerful tool for social movements. Ya, ternyata sosial media itu lebih lanjut lagi ya memiliki kekuatan nih dalam pergerakan sosial dan aktivisme, enabling memungkinkan individu ya to raise awareness, jadi memungkinkan nih untuk individu memiliki kesadaran ya about important, betapa pentingnya sebuah isu, and mobilize support for causes they believe in. Ya, jadi kalau di paragraf kedua di sini menjelaskannya bagaimana dampak positifnya terkait dengan impact dari sosial media. Bisa kita lihat dengan adanya sosial media ya bisa membangun komunitas dan jaringan yang lebih luas lagi secara online. Kemudian karena adanya platform tersebut membuat satu individu dengan individunya yang lain itu saling terkonek ya, saling terhubung nih secara global. Nah, kemudian juga selain itu, moreover, lebih lanjut lagi ternyata sosial media itu memiliki peran yang sangat penting terhadap pergerakan sosial dan juga aktivis, kemudian juga memungkinkan individu untuk membangun kesadaran ya betapa pentingnya isu yang sedang dibahas. Jadi itu di paragraf kedua ya, inti poinnya seperti itu. Kita lanjut lagi di paragraf berikutnya, di paragraf ketiga. Kita bisa lihat di paragraf ketiga, kita lanjut lagi. However, the constant exposure to carefully curated images and narrative can lead to unrealistic expectation and a sense of inadequacy. Nah, ternyata ya dalam bentuk sosial media ada juga dampak negatifnya ya. Nah, the constant exposure to carefully curated images and narrative can lead to unrealistic expectation. Jadi karena dampak dari sosial media itu bisa membuat kita memiliki unrealistic expectations and a sense of inadequacy. The pressure to present a perfect online persona can full feelings of insecurity and low self-esteem, particularly among young people. Nah, ternyata dampak lainnya itu bisa membuat atau menekan ya. Jadi pressure ini artinya adalah menekan. Menekan ya, a present a perfect online persona. Jadi ingin terlihat sempurna nih di sosial media. Nah, karena hal tersebut, apa yang terjadi bisa membuat memiliki perasaan insecurity dan memiliki self-esteem yang rendah, ya, atau tingkat kepercayaan diri yang rendah. Apalagi khususnya itu terhadap young people atau anak-anak muda nih. Furthermore, lebih lanjut lagi nih, the ease with which misinformation. Nah, lebih lanjut lagi karena adanya misinformasi
can spread through social media platform pose a significant threat to public trust and decision making. Nah, karena luasnya ini sosial media, penyebarannya bisa jadi terjadi yang namanya misinformation atau kekurangan informasi, di mana hal tersebut memungkinkan kurangnya kepercayaan publik dan bagaimana publik memberikan atau membuat suatu decision atau suatu keputusan. Nah, bisa kita lihat di paragraf ketiga di sini lebih menjelaskan ya dampak negatif dari sosial media itu sendiri. Beda tadi ya dengan di paragraf kedua. Kita lihat lagi di paragraf berikutnya, di paragraf keempat. Ya, in conclusion, ya kesimpulannya nih. Social media is a double-edged sword. Jadi apa artinya double-edged sword? Ini adalah pedang bermata dua. Artinya, ya pedang bermata dua, yang dimana yang dimaksud pedang bermata dua ini atau double-edged sword itu adalah dimana sosial media memiliki dampak positif maupun dampak negatif ya. Jadi kita lihat lagi, it offers unprecedented opportunities but also carries risks for mental health and the spread of connection and engagement misinformation. Jadi itu juga ya menawarkan hal-hal yang belum pernah terjadi. Unprecedented ini hal-hal yang belum pernah terjadi. Ya, opportunities ini artinya adalah kesempatan ya. But also, tetapi juga carries ini artinya adalah membawa resiko mental health, kesehatan mental, dan penyebaran and engagement misinformation, dan penyebaran misinformasi. It is crucial, hal ini sangat krusial ya, sangat penting to use social media untuk menggunakan sosial media secara mindfully, critically, and evaluate the information we encounter. Jadi, ya ini adalah sangat krusial ya untuk menggunakan sosial media secara mindfully, critical, dan mengevaluasi nih informasi yang masuk. And recognize the potential for both positive and negative impact. Dan kita perlu ya memang mengakui, recognize ini artinya adalah mengakui bahwa memang sosial media itu ya memiliki dua potensi yang ada, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Jadi bisa kita lihat di paragraf keempat di sini ya, memiliki pernyataan ulang atau penegasan ulang ya, bahwasanya kalau memang sosial media itu memiliki dampak positif maupun dampak negatif nih. Dimana bagaimana caranya untuk menghadapinya? Cara menghadapinya adalah secara mindfully, kemudian secara bersikap kritis, dan juga mengevaluasi informasi yang masuk. Oke, that's it clear? Clear ya, kita sudah mengartikan dari paragraf 1, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kita lihat lagi kembali ke soalnya. Ya, kita lihat di questions 1. Kita lihat petunjuknya dulu, instruksinya. There is more than one correct answer. Jadi ada lebih dari satu jawaban yang benar. Ya, lebih dari satu jawaban yang benar, yang mana kita lihat poinnya, what are the main points about social media's impact ya that the other makes. Jadi apa nih poin utama ya? Apa sih poin utamanya dari dampak sosial media yang dibuat oleh penulis? Ya, dampaknya seperti apa? Kita bisa lihat pilihan alfa, social media enhances connection and communication. Oke, apa artinya tadi enhances? Ini adalah meningkatkan. Saya ulangi lagi. Jadi sosial media itu adalah meningkatkan ya koneksi dan komunikasi. Kita lihat lagi pilihan Bravo, social media leads to increase feelings of loneliness. Jadi sosial media itu yang meningkatkan perasaan kesepian, loneliness. Oke. Kita lihat pilihan Charlie, social media empowers activism and social movements. Jadi sosial media ini sangat penting ya untuk pergerakan sosial dan kegiatan aktivis. Kemudian pilihan Delta, social media has a negative impact on mental health. Sosial media itu memiliki dampak negatif terhadap mental health atau kesehatan mental. Kita lihat lagi pilihan error, social media facilitates the spread of
misinformation. Jadi sosial media juga ya bisa jadi sebagai penyebaran misinformation atau misinformation ya, kekurangan informasi yang list lah, yang kurang ya. Jadi kita bisa lihat what are the main points about social media's impact that the author makes. Nah, kira-kira jawaban kalian yang mana nih yang paling tepat? Pilihan alpha, bravo, Charlie, delta, atau error. Oke, melihat tadi dari paragraf 1, paragraf kedua, ketiga, dan keempat, yang perlu kita cari adalah apa sih sebenarnya opininya penulis nih terkait dengan dampak dari sosial media. Oke, ada yang jawab alpha, bravo, Charlie, delta, atau error. Yang manakah jawaban yang lebih benar ya? Yang ada sekitar 2 atau mungkin 3 jawaban yang benar. Oke, kita bisa lihat kenapa pilihan jawaban yang alpha itu benar. Ya, pilihan alpha itu juga salah satu jawabannya benar. Sosial media itu dapat meningkatkan koneksi dan communication. Itu kita bisa lihat ya manfaatnya atau dampaknya itu ada di paragraf kedua tadi ya. Di paragraf kedua. Kemudian pilihan bravo itu bukan jawabannya ya. Jadi untuk meningkatkan atau feelings of loneliness. Nah, tadi tidak ada yang dijelaskan terkait dengan merasa kesepian ya sosial media itu. Tapi memang ada dampaknya terkait dengan kesehatan mental, tapi bukan berarti ada yang berkaitan dengan feeling of loneliness. Berarti pilihan bravo bukan jawabannya. Oke, kita lihat lagi. Pilihan Charlie, social media empowers activism and social movements. Nah, tadi kita lihat juga ya, kita sama-sama mengartikan nih, ada jawaban atau ada di paragraf kedua juga yang menjelaskan bahwa sosial media ini memiliki kekuatan nih untuk pergerakan sosial dan kegiatan aktivis. Maka pilihan Charlie juga benar. Oke, jadi ada alpha, ada Charlie. Oke, kita lihat lagi pilihan delta. Pilihan delta mengatakan bahwa sosial media has a negative impact on mental health. Nah, menurut kalian ada nggak di paragraf tadi, paragraf 1, kedua, ketiga, dan keempat? Itu ada ya. Pilihan delta juga ada. Social media has a negative impact on mental health. Ini ada dijelaskan juga di paragraf sebelumnya yang mengatakan bahwa dengan adanya sosial media, orang-orang ini mau ya bertingkah untuk bersikap lebih perfection, lebih sempurna ya, sehingga menyebabkan orang-orang lebih bersikap memiliki insecurity ataupun low self-esteem. Maka jawaban delta juga benar. Kita lihat lagi pilihan error, social media facilities the spread of misinformation. Nah, ternyata sosial media salah satu dampaknya adalah penyebaran misinformasi. Nah, ini juga terletak dijelaskan ulang lagi di paragraf terakhir ya, di conclusion-nya, bahwa dengan ada sosial media itu bisa menyebarluaskan namanya misinformasi. Maka dari itu orang-orang yang menggunakan sosial media harus lebih mindfully, critically, dan evaluate ya hal-hal yang masuk atau hal-hal yang kita terima informasinya. Maka pilihan error juga benar. Nah, there is more than one correct answer. Jadi pilihan alpha oke, Charlie oke, delta, dan error. Jadi, what are the main points about social media's impact that the author makes? Maka jawaban yang paling benar itu adalah alpha, Charlie, delta, dan error. Oke, does it clear? Clear ya. Jadi, seperti itulah ya salah satu ya bentuk contoh pertanyaan terkait dengan TKA Bahasa Inggris lanjutan, di mana kalian nih harus memilih ya lebih dari satu jawaban yang benar. Dan tentu saja ketika kalian mengerjakan tipe soal seperti ini ya harus betul-betul teliti. Ya, oke. Jadi sekian ya dari saya, semoga ya pertanyaan kita mengulas informasi ataupun mengulas pertanyaan terkait dengan analytical exposition pada hari ini bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik semuanya ya. Jadi kalau analytical exposition itu seperti apa, di mana teksnya itu adalah merupakan opini atau pendapat penulis, ya opini pendapat penulis di mana bertujuan untuk meyakinkan nih pembaca bahwa opininya itu layak ya atau benar untuk dipercaya. Jadi beda ya sama discussion text sama hortatory exposition. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.